Halo semuanya, perkenalkan saya Christian Sihombing. Pada kesempatan kali ini, eh, kita akan membedah tuntas analisis performa penyiar satu fase, mulai dari tipe setengah gelombang hingga gelombang penuh. Materi yang saya sampaikan ini bukan sekedar hitungan biasa, melainkan berpedoman pada literatur standar elektronika daya dunia, yaitu buku dari garapan dari Power Electronic Circuits Device and Application dari karya Muhammad H. Rashid, edisi terbaru tahun 2015. Oke, biarkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan soal dan menjawabnya. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk ke dalam soal yang pertama. Sebuah rangkaian penyiaran setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan Vs sama dengan 220 sin dalam kurung 100 pi kali T tegangan dengan beban resistif R sama dengan 10 ohm. A. Hitunglah nilai tegangan luar rata-rata VDC pada beban. B. Tentukan nilai rata-rata IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Tegangan rata-rata VDC untuk beban resistif, tegangan rata-rata luaran adalah VDC sama dengan 1 per 2 pi integral 0 dari pi Vm sin omega t kali d omega t sama dengan Vm per pi. Itu kita dapat Vm adalah 220 volt dan VDC sama dengan 220 atau Vm per pi mendekati sama dengan 70,03 volt. Untuk mencari arus DC di sini VDC-nya kita sudah tahu di sini, yaitu kita mendapatkan 70,03 per 10. 10 itu pi, berarti kita mendapatkan nilai IDC atau arus IDC sama dengan 7.003 ampere. Menghitung arus. Oke, ini sudah. Untuk soal yang kedua, berdasarkan rangkaian pada soal 1, jika diketahui terdapat jatuh tegangan voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt, analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Oke, jika VD sama dengan 0,7 volt, analisis atau voltage drop ya teman-teman, analisis Rashid menjelaskan bahwa tegangan di luaran rata-rata yang sebenarnya adalah VDC sama dengan Vm dikurang Vd per pi, di mana pi adalah nilainya 3,14. Pengaruhnya karena VDC turun, maka daya output DC PDC sama dengan PDC dikali IDC juga turun. Efisiensi menurun karena sebagian daya terdisipasi sebagai panas pada dioda rugi-rugi konduksi. Menghitung tegangan rata-rata luaran. Rumus tegangan rata-rata berubah menjadi VDC sama dengan Vm dikurang Vd per pi. VDC sama dengan 220 dikurang 0,7 atau voltage dropnya per pi, yaitu kita mendapatkan nilai 219,3 per 3,14. Itulah nilai pi. Berarti hampir sama dengan hampir mendekati 69,87 volt. Untuk menghitung rata-rata IDC sama dengan VDC per R sama dengan 69,81 per 10 sama dengan 6,981 ampere. Untuk analis N, efisiensi didefinisikan sebagai rasio daya output DC PDC berdasarkan terhadap daya input AC atau PAC. N sama dengan PDC per PAC. Daya output DC PDC sama dengan VDC dikali IDC sama dengan 69,81 dikali 6,981 sama dengan hampir mendekati sama dengan 487,34 watt. Daya input AC PAC, karena ada jatuh tegangan pada dioda, daya input juga harus menanggung rugi-rugi dioda tersebut. P dioda sama hampir mendekati dengan VD dikali IDC. Untuk soal yang ketiga, aplikasi sebutkan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan penyiar dengan gelombang dalam aplikasi industri kecil. Ya, kita ini untuk konvensional pada umumnya ya. Kelebihannya yaitu sederhana dan ekonomis. Rangkaian ini hanya membutuhkan satu buah dioda sehingga biaya produksinya sangat murah dan desain sirkuitnya juga simpel untuk dirakit. Mudah dalam perbaikan maintenance. Karena komponen sangat sedikit, teknisi industri kecil dengan mudah melakukan pelacakan kerusakan, troubleshooting jika terjadi masalah.
Kekurangannya efisiensi rendah, hanya setengah dari siklus gelombang AC yang digunakan sehingga banyak energi yang terbuang. Hal ini kurang efisien untuk mesin industri yang membutuhkan daya stabil. Yang kedua, riak triple, tegangan tinggi. Output yang dihasilkan memiliki fluktuasi yang sangat besar sehingga memerlukan kapasitor filter yang sangat besar dan mahal jika ingin menghasilkan tegangan DC yang halus. Tapi jika dari buku referensi kelebihannya rangkaian sederhana, biaya rendah, dan jumlah komponen minimal. Dan kekurangannya efisiensi terendah, teoritis maksimal 40,6% menurut Rashid, dan transformer utilization faktor atau TAF yang sangat rendah, yaitu dalam kurung 0,286. Artinya transformator tidak dapat digunakan secara optimal. Oke, untuk latihan penyiaran gelombang penuh satu fasa. Yang soal pertama, analisis performa dan pengaruh filter. Sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyiaran setengah gelombang. Jika menggunakan penyiaran gelombang penuh tipe jembatan bridge rectifier dengan input 220 RMS, hitunglah nilai tegangan puncak keluaran VM dan tegangan rata-rata. Untuk bagian 2, penyiaran gelombang penuh full wave bridge. Soal pertama, perbandingan performa. Diketahui VRMS sama dengan 220 volt tegangan puncak VM. VM sama dengan VRMS akar dari 2 sama dengan 220. 220 akar dari 2 sama dengan 311,13 volt. Tegangan rata-rata VDC menurut Rashid untuk menyiarkan gelombang penuh, VDC sama dengan 2 VM per Pi, yaitu 2 dikali 311,13 per Pi sama dengan 198,07 V. Menghitung arus rata-rata IDC. IDC sama dengan VDC per R sama dengan 69,81 per 10 sama dengan 6,981 ampere. Analis efisiensi. Efisiensi didefinisikan sebagai rasio daya output DC, PDC, terhadap daya input AC, PAC. Analisis efisiensi sama dengan PDC per PAC. Untuk daya outputnya DC, yaitu PDC sama dengan VDC dikali IDC sama dengan 69,81 dikali 6,981 sama dengan 487,34 watt. Oke, untuk analisis filter, pada rangkaian penyiaran gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter C secara paralel dengan beban R. Jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak ripple voltage. Apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitor diperbesar? Jelaskan alasannya. Oke, mekanisme. Rashid menjelaskan kapasitor berfungsi sebagai energi storage. Kapasitor mengisi muatan saat tegangan naik ke VM dan membuang muatan discharge ke beban saat tegangan input turun. Ini memperkecil ripple voltage VR. Untuk kapasitor yang diperbesar, jika C diperbesar, konstanta waktu T dengan RC meningkat. Proses discharge menjadi lebih lambat sehingga tegangan tidak turun jauh. Hasilnya VDC naik mendekati VM dan ripple factor mengecil semakin mendekati DC murni. Oke, untuk studi kasus case method, sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak ripple minimal. Antara penyiaran setengah gelombang dan gelombang penuh, manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi daya. Oke, untuk analisis studi kasus penyiaran untuk perangkat sensitif berdasarkan referensi Rashid 2017, untuk perangkat sensitif dengan kebutuhan ripple minimal, menyiaran gelombang penuh full wave rectifier adalah pilihan yang mutlak lebih efisien. Berikut adalah analisis faktor-faktor rugi, proses dan formula. Oke, yang pertama, efisiensi konversi. Menurut perhitungan Rashid, efisiensi atau N didefinisikan sebagai rasio daya output DC terhadap daya input AC. Setengah gelombang memiliki efisiensi maksimal hanya 40,6%. Hal ini karena setengah dari siklus input AC tidak dimanfaatkan atau dibuang. Gelombang penuh memiliki efisiensi maksimum mencapai 81,2%. Artinya, kemampuan mengubah AC menjadi DC 2 kali lebih lipat.
Yang kedua, faktor riak, ripple faktor RF. Perangkat sensitif sangat terpengaruh oleh ripple. Ya, yang pertama, setengah gelombang RF sama dengan 1,21. Ini berarti komponen AC pada lawaran lebih besar daripada komponen DC-nya. Gelombang penuh RF sama dengan 0,482. Riak jauh lebih kecil sehingga filter kapasitor yang dibutuhkan tidak perlu terlalu besar. Ketiga, faktor gerugi, daya pada komponen. Di buku Rasid menekankan dua poin krusial mengenai rugi-rugi. Transformer utilization faktor atau TAF penyiaran setengah gelombang memiliki TAF yang rendah 0,287 yang berarti transformator bekerja tidak efisien dan cepat panas karena adanya arus saturasi DC pada inti. Gelombang penuh tipe jembatan memiliki TAF yang jauh lebih tinggi yaitu 0,812. Kedua, harmonic losses. Penyiaran setengah gelombang menghasilkan distribusi harmonis yang tinggi pada arus input. Hal ini menyebabkan rugi-rugi ya tambahan pada kabel dan transformator dalam bentuk panas.